Assalamualaikum soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Silahkan Ananda berdoa dulu di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang baru ya, yaitu bab 7, hubungan antar garis. Nah, materi yang dipelajari hari ini adalah pengertian garis dan hubungan dua garis. Garis itu apa ya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar kumpulan titik-titik pada gambar ini mempunyai kerapatan yang berbeda. Semakin rapat titik-titik tersebut dibuat, maka akan membentuk garis lurus, seperti yang ditunjukkan oleh gambar kelima. Sehingga dapat disimpulkan, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, kita sudah tahu ya pengertian garis. Selanjutnya ada macam-macam garis. Ada garis lurus, sinar garis, ruas garis, garis vertikal, dan garis horizontal. Garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada kedua ujung garis ada tanda panah. Ini artinya kedua ujung tersebut bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Gambar tersebut adalah garis AB, atau bisa ditulis dengan seperti ini. Selanjutnya adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke satu arah tak terhingga. Seperti yang terlihat pada gambar. Pada ujung A terdapat sebuah titik. Artinya, ke arah sebelah A tidak bisa diperpanjang. Titik A merupakan titik awal. Sedangkan di ujung garis B ada tanda panah. Artinya di ujung garis B bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, inilah sinar garis AB, atau dapat ditulis seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah ruas garis. Ruas garis disebut juga dengan segmen garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, seperti yang terlihat pada gambar. Di kedua ujung garis, baik di ujung A maupun di ujung B, terdapat titik. Artinya, di kedua ujung tersebut tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, gambar tersebut merupakan ruas garis AB atau segmen garis AB. Bisa ditulis seperti ini ya. Selanjutnya, ada garis vertikal dan garis horizontal. Yang membedakan dari kedua garis ini adalah posisinya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, garis vertikal adalah garis tegak atau garis berdiri ya. Sedangkan garis horizontal adalah garis yang mendatar. Nah, itulah tadi macam garis. Selanjutnya kita masuk ke materi hubungan dua garis. Pada materi hubungan dua garis ini ada yang disebut garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Apa ya perbedaannya? Disimak dengan baik yuk. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Misalnya pada rel kereta api atau pada lintasan renang. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Garis A dan B merupakan garis sejajar. Karena walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga, kedua garis tidak akan pernah berpotongan atau bertemu di satu titik. Garis sejajar disimbolkan dengan dua garis miring.
sehingga gambar tersebut bisa ditulis A 2 garis miring B, atau dibaca garis A sejajar garis B. Contoh lain, garis P sejajar garis Q, garis X sejajar dengan garis Y. Lalu, apakah garis M sejajar dengan garis N? Coba kita perpanjang kedua ujung garisnya ya. Wah, ternyata kedua ujung garis tersebut bertemu di satu titik. Nah, hubungan dua garis seperti ini disebut dengan garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Contoh lain, garis P dan Q merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik O. Nah, titik O inilah yang menjadi titik potongnya. Contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya di persimpangan jalan, atau dua lintasan kereta api yang berbeda rute, atau bisa juga antara jembatan dengan besi penyangganya. Garis berpotongan seperti ini disebut juga berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Jika disimbolkan dapat ditulis seperti ini. Dibaca garis K tegak lurus garis L. Hubungan dua garis yang selanjutnya adalah garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Misalkan ada garis K dan L. Kedua garis terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, hubungan dua garis seperti ini disebut dengan garis saling berimpit. Hubungan garis berimpit lainnya terlihat pada jarum jam, yaitu yang ditunjukkan pada pukul 12 tepat. Jarum panjang dan jarum pendek terlihat seperti satu garis saja dan terletak pada satu garis lurus. Sehingga jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding ini disebut dengan saling berimpit. Nah, itulah penjelasan mengenai hubungan dua garis. Selanjutnya ada contoh soal. Hubungan antara garis AB dengan garis ED adalah, coba perhatikan gambarnya. Garis AB dan ED merupakan garis yang tidak akan berpotongan walaupun kita perpanjang. Sehingga hubungan antara garis AB dengan garis ED adalah garis sejajar. Lalu, bagaimana hubungan antara garis AB dengan garis AC? Ada yang bisa menebak? Iya, betul sekali. Garis berpotongan. Di manakah letak titik potongnya? Betul sekali, letak titik potongnya di sini ya, di titik A. Lalu, apakah masih ada garis lain yang berpotongan dengan garis AC? Ternyata, selain dengan garis AB, garis AC juga berpotongan dengan garis EC. Juga berpotongan dengan garis BC. Lalu, adakah garis berimpit pada gambar tersebut? Ingat kembali materinya ya, garis berimpit adalah garis yang terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Bagaimana soleh-solehah? Sudah menemukannya?
Coba Ananda perhatikan garis AD. Di dalam garis AD ternyata ada garis AC. Sehingga garis AD berimpit dengan garis AC. Wah, ternyata garis AD juga berimpit dengan garis lainnya loh. Dengan garis yang mana ya? Iya betul, garis AD juga ternyata berimpit dengan garis CD. Nah, soleh-soleha, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.